Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan memulai presentasi. Nah, di presentasi ini kita sudah kedatangan kakak Yemima dong. kakak Yemima dari kelas 11 ya. Iya benar banget. Nah, tapi sebelum itu kabar kakak Yemima gimana? Terus baik banget sih kayak. Baik banget ya? Orang, iya. Gitu. Ya lu Udah. gimana kabarnya? Oh, saya sehat. Ya, diberkati. Nah, sekarang kita mau nanya nih tentang penggunaan bahasa sehari-hari di lingkungan Fons VT 2, SMA Fons VT 2. Nah, kakak kan sudah termasuk dibilang kayak orang lama ya gitu. Ya gue seru banget sih. Jadi sudah berpengalaman lah di sini. Oke, jadi langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Let's go. Oke. Selama bersekolah di SMA Fons VT 2, apa pendapat Kak Yemima mengenai penggunaan bahasa siswa-siswi di sekolah Fons VT 2? Kayaknya sih penggunaan bahasanya tuh kayak casual tapi kayak sopan gitu. Kayak kita nggak terlalu udah sopan gitu enggak, tapi kita masih sopan sama guru-gurunya. Kita masih sapa kalau lewat, kita saling juga sih. Jadi masih walaupun agak terlalu apa ya, lembek bahasanya, tapi Iya. masih menjunjung tinggi kesopan santunan antar guru dan murid ya. Yang nggak terlalu baku gitu. Gitu. Jadi kalau dibilang guru sama murid akur. Iya, kayak kita deket banget gitu. Kayak sama murid. Oke. Ini langsung masuk ke pertanyaan kedua, apakah menurut kakak penggunaan bahasa para siswa-siswi Fons VT 2 itu udah baik? Kayaknya sih udah ya, tapi kayak orang-orang lain mungkin kayak bahasa kurang, kayak mereka ngomong kayak anjing, bahasa jadi kayak kurang sopan deh. Tapi buat temennya doang sih. Jadi masih ada sedikit ya kalau murid-murid yang masih bahasanya masih ceplas-ceplos gitu ya. Iya. Nah, kalau memang penggunaan bahasa siswa-siswi di sekolah SMA Fons VT 2 itu sudah seperti yang kakak jelasin tadi ya, faktor apa yang membuat mereka bisa berbahasa seperti itu? Kayaknya sih gara-gara pergaulan sosial media juga gitu, kayak faktor sosial media yang buat mereka tuh kayak semakin liar gitu kan. Jadi intinya ya, sosial media itu sangat berpengaruh ya sama tata bahasa anak-anak murid di sini. Iya, jadi kayak lebih nggak sopan gitu. Dan deh, terima kasih atas info-info yang sudah diberikan Kak Yemima tadi ya. Itu sangat berharga buat kami. Dan juga saya mau nutup juga wawancara pada hari ini. Saya Jerome. Saya Lima. Terima kasih. Ya, jadi kita sekarang udah kedatangan Friska ya, kalau menurut mereka sih panggilannya Friska. Nah, sekarang sih kita mau nanyain Ibu Friska nih soal pertanyaan kami tentang penggunaan bahasa sehari-hari di lingkungan SMA Fons VT 2. Nah, Ibu udah bisa dibilang orang lama kan ya Bu? Iya sih, sebenarnya cukup bisa dibilang orang lama karena udah 3,5 tahun ya. Tapi balik lagi, setiap tahunnya itu ada proses, ada juga regres. Jadi kalau progresnya itu bagus, bahasanya jadi lebih bagus, terus lebih tertata, lebih terstruktur. Tapi lambat laun mungkin karena anak-anak yang lahir itu juga sudah terkena arus globalisasi, jadi bahasanya sudah dicampur-campur. Kelihatan keren karena campur bahasa Inggris, tapi sebenarnya malah jadi memunculkan makna-makna yang lain seperti itu. Seperti yang kalian biasa dengar kayak which is, literally, yang kayak gitu-gitu. Itu juga termasuk mengurangi atau hampir saja bisa menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Jadi intinya globalisasi itu adalah salah satu faktor kenapa banyak perubahan bahasa dalam penggunaan bahasa dalam sehari-hari. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, ini kita mau tanya-tanya simpel nih buat Bu Friska. Nah, sebenarnya enaknya dipanggil Bu Friska atau Bebas, mau Bu Friska boleh, kalau kakak agak gimana ya. Orang tahu juga saya siapa. Jadi kita panggilnya Bu Friska aja dulu ya. Nah, pertama nih, selama di sekolah SMA Fons VT 2 mengajar ya dalam kasus ini. Nah, apa pendapat Bu Friska mengenai penggunaan bahasa siswa-siswi di sekolah Fons VT 2? Oke,
gitu. Kalau misalnya ditanya tentang bagaimana pendapat bahasa anak-anak di SMA Falsity 2, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, mereka semua sudah terkena arus globalisasi, dan itu sebenarnya termasuk masalah sosial, tapi mereka nggak sadar kalau itu masalah sosial seperti itu. Jadi bahasanya sudah mulai bergeser nih, dari yang tadinya sesuai EYD, sesuai kaidah berbahasa Indonesia, sekarang sudah sangat jauh dari situ. Apalagi di SMA Falsity 2, kalian bisa lihat sendiri dari teman-teman bicara, ngobrol, dan lain sebagainya. Jadi karena globalisasi kembali lagi ya. Iya. Nah, ini sudah masuk ke pertanyaan kedua nih. Apakah menurut Bu Friska penggunaan bahasa para siswa FE2 itu sudah baik? Kalau menurut saya penggunaan bahasa di anak-anak SMA Falsity 2 setengah baik, setengah kurang. Kenapa begitu? Kalian mungkin bisa survei sendiri ya, bisa lihat sendiri dari sekolahan Falsity 2 Marsudirini Jakarta Utara. Bahasanya yang terdengar bagus ketika guru-guru lewat atau misalnya ketika bicara dengan guru. Tapi kalau misalnya di luar dari jam pelajaran itu semuanya sudah keluar. Bahkan yang di kebun binatang pun bisa keluar tiba-tiba. Ya sih, sudah gak bisa dibohongi lagi. Ya, tidak bisa dibohongi lagi. Nah, kalau udah gak bisa dibohongi lagi itu kalau memang penggunaan bahasa siswa-siswi di sekolah Falsity 2 itu seperti yang Ibu jelaskan, faktor apa aja sih yang bisa membuat mereka bisa berbahasa kayak gitu? Berbahasa yang ke positif apa yang negatif? Yang Ibu jelasin tadi deh. Oh. Tadi kan ada dua kan. Faktor-faktor yang membuat mereka jadi berbahasa campur-campur seperti tadi, yang pertama, paling besar pengaruhnya itu dari teknologi. Kalau misalnya kita bilang teknologi kan di dalamnya ada media sosial, kan salah satu hasil dari situ. Nah itu yang membuat mereka menjadi menggunakan bahasa seperti itu. Itu faktor paling utama. Selebihnya karena faktor lingkungan sosial dari warga lingkungan sekolah, masyarakat, ataupun di tempat-tempat lain. Jadi lebih ke kembali lagi ya. Iya. Lebih ke karena teknologi, sosial media, dan Iya, globalisasi. betul. Jadi pertanyaan kami sih cukup sampai situ aja ya. Ini kita bisa ambil kesimpulannya kalau globalisasi itu adalah salah satu pemicu faktor kenapa tata berbahasa murid-murid di SMA Falsity 2 itu bisa sebagaimana itu sekarang ya. Ya. Sekali lagi terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk kami. Kami tutup wawancara kedua ini. Terima kasih. Oke, selamat sore. Kita masuk ke bagian 3 dari wawancara kita. Nah, sekarang kita sudah kedatangan 3 objek nih. Dengan siapa? Sama saya Rio dari 11A. Aku Elsie dari kelas 12A. Aku Kirei dari kelas 12A. Oke, nah sekarang kan kita mau nanya-nanya nih buat tiga kakak kelas kita ya, senior. Nah, mengenai penggunaan bahasa sehari-hari di lingkungan SMA Falsity 2. Nah, kakak-kakak ini bisa dibilang orang-orang lama nggak sih? Iya, Dari kelas 10 sih. kita udah 3 tahun. Dia udah bisa bilang kalau mereka tuh mulai dari kelas 1 SMA ya. Jadi sudah paham ya dengan lingkungan sekitar. Iya, benar. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Jawabnya satu dari kalian ya. Nah, selama bersekolah di SMA Falsity 2, apa pendapat kakak-kakak mengenai penggunaan bahasa siswa-siswi di sekolah Falsity 2? Aku ya. Oke, kalau dari aku sendiri kan dari sekolah di sini tuh udah dari kelas 10. Kalau dari pengamatan aku selama 1 tahun di sini itu kayak untuk penggunaan bahasa sendiri tuh kayak udah beberapa siswa itu ada yang emang mungkin kayak budaya mungkin ya, budaya modern, jadi kayak bahasanya kayak lebih gaul mungkin. Terus ada juga beberapa orang yang saya temuin kayak bahasanya itu kayak masih bahasa yang baik didengar. Terus ada juga yang bahasanya itu yang kurang enak didengar. Jadi kalau untuk saya sendiri tuh kayak bahasa di sini kayak beragam. Jadi untuk setiap siswa itu kayak punya cara ngomongnya sendiri.
Jadi setiap siswa itu ya sekali lagi ya terpengaruh dengan apa ya perkembangannya. Jadi menjadi pemicu kenapa mereka rasanya kayak gitu. Nah kalau dari kakak siapa? Dari kakak Elsie sendiri? Kalau menurut aku dari hampir 3 tahun aku di sini, dari kayak mungkin kalau baru masuk tuh adik-adik kelas tuh masih menjaga omongan mereka ya. Terus setelah ngelihat kakak kelas yang udah lama di sini, mereka jadi terpengaruh ikutan gitu loh. Terus menurut aku tuh masih banyak yang kayak jadi berubah gitu kepribadian mereka karena terpengaruh sama ini. Jadi omongan mereka tuh juga jadi terpengaruh juga kan karena lingkungan di sini juga. Cuman masih ada sih yang ngomongnya masih baik gitu, omongannya masih aku kamu, belum kayak gue lo atau kata-kata kasar yang lainnya. Cuman kayak mungkin ada orang yang aku punya teman dia ngomong aku kamu gitu, terus dia ngomong ke teman yang gue lo, jadi dia yang gue lo tuh kayak culture shock gitu loh, kayak kaget kayak oh kok masih pakai aku kamu gitu, padahal kan emang yang sekarang tuh trennya gue lo gitu kan. Aku kayak gitu sih. Jadi kesannya aneh ya gitu ya. Iya. Jadi karena pengaruh dari teman, jadi apa ya? Jadi bilangnya bahasa itu jadi berkembang gitu ya. Jadi kalau yang udah lama dipakai itu kesannya jadi aneh. Iya. Kalau dari kak siapa? Nah, kiri. Kak Kirei sendiri tuh kayak apa? Kalau menurut aku kan aku udah 3 tahun, hampir 3 tahun di sini, kan kita kan dari sekolah beda-beda ya, dari lingkungan yang ada yang swasta dan negeri. Iya. Itu kan kayak lingkungannya juga beda-beda, paling di negeri itu kayak ada yang bahasanya mungkin agak kasar gitu. Kalau di swasta juga ada yang kasar mungkin, tapi nggak sebanyak yang di negeri. Kalau menurut aku kayak bahasa di Maju itu cukup baik sih, nggak baik banget. Cukup baik ya. Nah, ini kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Menurut kakak-kakak yang di sini nih saya tanya, penggunaan bahasa para siswa Fonsfit 2 itu sebenarnya sudah cocok atau baik banget atau gimana sih? Tadi yang kayak kata kiri masih cukup baik, cuman ya, masih cukup ya, Cukup baik, cuman ya masih ada gitu-gitunya ya. Kalau mau dibilang baik juga nggak baik banget, mau dibilang buruk juga nggak buruk banget. Jadi kayak mungkin kayak beberapa siswa aja yang kayak kata-kata itu masih harus diperbaiki. Cuman untuk rata-rata sih kayak masih bisa diterima. Udah, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir aja deh. Pertanyaan ketiga. Nah, ini kan tadi udah dibilang, dijelasin tadi kan. Sekarang kalau memang penggunaan bahasa siswa di sekolah SMA Fonsfit 2 itu sudah baik, nah, faktor apa yang membuat mereka bisa berbahasa seperti itu? Perkembangan zaman juga bisa kayak kan makin mereka kan makin menggunakan teknologi ya, jadi kayak medsos, mereka pasti lebih sering main sama HP daripada anak-anak yang lain. Di medsos itu kan juga bahasa kan juga nggak disaring gitu kan. Iya. Ya jadi mereka bisa aja kayak ikut-ikutan pakai medsos. di lingkungan teman, terus kayak lingkungan mungkin dari lingkungan keluarga, mungkin ada yang keluarganya sorry, mungkin kayak toxic gitu, jadi dia terikut terus ke bawah. Overall kayak sama dari pendapat dari kelas sebelumnya, kayak dari pengaruh teknologi itu memang penting banget untuk tutur bahasa seseorang. Kayak apalagi kayak TikTok kan sekarang lagi keren banget ya, kayak hampir semua siswa tuh kayaknya punya TikTok ya gitu. Jadi kayak muncul ada kayak bahasa gaul yang lagi viral nih misalnya, itu pasti bakal viral juga di sekolah, jadi mereka tuh ikut-ikutan. Nah terus mungkin kalau misalnya udah jadi budaya, mungkin itu bakal bisa terus berkelanjutan gitu bahasanya. Terus kayak dari faktor keluarga juga mempengaruhi, dari faktor sekolah juga kayak gimana dia mengamati kata-kata temannya, dia juga ikutan. Sama masih bisa menyaring yang benar yang mana yang salah. Jadi dari kesimpulan kakak-kakak ini ya, pengaruh globalisasi ya, globalisasi dan pengaruh dari lingkungan dari apa ya, dibilang ada yang lingkungan toksik, ada yang lingkungannya yang benar gitu. Nah,
Jadi sekian dari wawancara podcast pada hari ini. Dengan siapa aja? Dan saya akan Saya Jerome sebagai host. Sekarang saya tutup. Terima kasih. 다음에 또 만나